Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Five Bloods. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Selama Perang Vietnam, sebuah regu tentara berkulit hitam Amerika yang dijuluki Bloods dikirim ke sebuah hutan untuk mengevakuasi muatan pesawat C-47 milik CIA yang ditembak jatuh oleh Viet Cong. Selama pertempuran itu, seluruh tim pengantar tewas, sedangkan semua anggota Bloods berhasil selamat dan memukul mundur pasukan Viet Cong. Reload! Reload! Move! Anh em di chuyển Hop Từ từ bắn Biến thủy tới kia Chạy Rút Setelah itu, para anggota Bloods yaitu Paul, Otis, Eddie, Melvin, dan pemimpin mereka Stormin menemukan bahwa muatan di dalam pesawat adalah koper berisi emas batangan. Out of sight! Emas-emas itu sebenarnya dialokasikan untuk membayar warga Vietnam Selatan yang bersedia membantu melawan Viet Cong. Tapi Stormin mengusulkan untuk menyembunyikan emasnya dan nanti digunakan buat membantu sesama warga kulit hitam. Mengingat selama ini kelompok mereka masih banyak yang diperlakukan gak adil. In Memphis, Tennessee, a white man as government sent 600,000 troops to crush the rebellion, discrimination in the USA, and freedom. Ain't changing shit. So stand down! Namun sayangnya setelah mengubur emas-emas tersebut, Stormin tewas dalam pertempuran melawan Viet Cong. Beralih ke masa kini, keempat anggota Bloods kembali ke Vietnam dengan tujuan untuk mencari jasad Stormin dan emas yang mereka sembunyikan. Dan untuk memuluskan rencana, mereka menyewa seorang pemandu wisata bernama Vin. Sambil mengajak jalan-jalan dan menunjukkan perubahan yang terjadi di Vietnam setelah 45 tahun berakhirnya perang, Vin memberitahu Bloods bahwa ayahnya juga seorang veteran tentara Vietnam Selatan. Selain membutuhkan seorang pemandu, anggota Bloods juga membutuhkan seorang yang mampu menyelundupkan emas-emas tersebut dari Vietnam. Dan untuk itulah Otis meminta bantuan kepada mantan kekasihnya yang bernama Tien. Menurut Tien, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, dan orang tersebut adalah Desroch, seorang pengusaha asal Prancis. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita berkulit hitam pulang ke rumah Tien, dan diketahui bahwa wanita tersebut adalah putri dari hubungan Otis dan Tien di masa lalu. Besoknya, Bloods mendatangi Desroth untuk membuat kesepakatan, tapi karena Bloods nggak mau memberitahu rincian tentang emasnya, Desroth hampir menolak. Dan hal itu sempat membuatnya cekcok dengan Paul yang terkenal keras kepala akibat gangguan stres pasca trauma. Tapi untungnya di situ ada Otis yang lebih bijaksana dan memberitahu tentang asal-usul emas tersebut sampai akhirnya kedua belah pihak saling sepakat untuk bekerja sama. Lalu kita diperlihatkan anaknya Paul yaitu David menyusul ke Vietnam setelah diam-diam ngehack email ayahnya. Sebenarnya hubungan Paul dan David agak kurang harmonis, tapi Bloods terpaksa mengikut sertakannya karena David mengancam akan melaporkan ke pihak berwenang. Sebelum memulai operasi, Tien memberikan sebuah pistol kepada Otis untuk berjaga-jaga. Dan akhirnya,
Bloods yang ditemani juga oleh David dan Finn mulai meninggalkan kota Ho Chi Minh melalui jalur air. Di tengah perjalanan, David berterus terang kepada Otis kalau dia kemari karena mencemaskan trauma ayahnya. Lalu dia bertanya tentang sosok Stormin yang sering disebutkan ayahnya kalau traumanya kambuh. Akhirnya Otis menceritakan tentang pemimpin Bloods yang dia sebut sebagai pria cerdas, kuat, dan tangguh. Pada saat itu nggak banyak orang kulit hitam yang dijadikan pemimpin regu. Tapi Stormin bisa memperoleh posisi tersebut karena kecerdasannya. Dia mampu melatih anggota Blood sampai menjadi tentara yang tangguh. Bahkan mampu mengalahkan kelompok Viet Cong yang berjumlah lebih banyak. Selain itu, dengan luasnya wawasan dan pengetahuan yang dia punya, Stormin juga bisa menenangkan pasukannya ketika otoritas Viet Cong menyebar propaganda. Dengan memanfaatkan pembunuhan Dr. Martin Luther King Jr. oleh warga kulit putih Amerika Serikat. Serta bagaimana pemerintah Amerika Serikat sengaja memanfaatkan warga kulit hitam untuk berperang. I love you, man, but you're wrong. Blood on blood. And what y'all trying to do right now ain't changing shit. Kemudian kita diperlihatkan trauma Paul kembali kambuh karena dipicu oleh pedagang di pasar apung yang menuduhnya sebagai pembunuh orang tuanya selama perang Vietnam. Hey, get that fucking thing off of me! You killed my father and mother! Huh? What? You killed my father! Hey, I know. Put that fucking shit down! I'll kill your mother and father! Fuck you! You don't know about me! Come on. Take it easy. Go ahead. Dan setelah berhasil ditenangkan oleh teman-temannya, Paul bercerita kalau dia sering didatangin hantunya Stormin dan hal itu benar-benar membuatnya stres. Dan begitu sampai di rumah persinggahan, David berkenalan dengan seorang wanita Prancis bernama Hedy Bouvier. Dia adalah pendiri LAMB, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membersihkan ranjau darat bekas perang. Hal itu dia lakukan untuk mengurangi rasa bersalahnya karena keluarganya telah mengeksplorasi rakyat Vietnam. Nggak sendirian, Hedy juga dibantu oleh dua orang temannya yang bernama Simon dan Seppo. Singkat cerita, Blood setelah sampai di lokasi pencarian, dan Finn akan menjemput mereka beberapa hari lagi di tempat yang telah ditentukan. Setelah itu, Blood melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki, dan malamnya mereka berkemah di tengah hutan. Dan tiba-tiba, sebuah suara binatang mengagetkan mereka. You see something? Just a flash, but clear. Untungnya suara itu bukan dari binatang buas. Lalu Paul meminta maaf kepada David karena sikapnya selama ini. Terlepas dari itu, Paul selalu menyayangi anaknya. Di saat keadaan dikira sudah aman, Eddie nggak sengaja menemukan pistol pemberian Tien dan terjadilah perkelahian antara Paul dan Otis. Paul nggak seneng karena Otis bersikap pengecut sampai-sampai mempersenjatai dirinya sendiri. Akhirnya Otis mengalah dan memberikan pistolnya sama Paul. Motherfucking hands off me! I'll kill you! Chill! Since Lanny pussy strung you out, she's still a fucking hoe! You better check yourself. Here. Happy? Besoknya mereka kembali melanjutkan pencarian tapi kayaknya malah tersesat. Lalu David yang kebelet boker tanpa diduga menemukan sebatang emas di lereng bukit. Hey! Hey there! There, guys! Dan saat memanggil anggota Bloods, mereka pun mengkonfirmasi kalau itu emang emas yang mereka kubur. Kemudian mereka pun terus menggali di sekitar lereng bukit dan menemukan koper emasnya. Tapi ternyata koper emasnya kosong, karena isinya udah kesebar di seluruh lereng bukit akibat tanah longsor. Akhirnya satu persatu batangan emas berhasil ditemukan, yang kalau di total nilainya mencapai 17 juta US dollar. Nominal itu pun membuat Paul dan Melvin melupakan tujuan awal Stormin menyembunyikan emas tersebut, dan malah berniat menggunakan bagiannya untuk dirinya masing-masing. Mereka berdua juga memprovokasi Eddie dengan bilang, kayaknya lu mah gak butuh deh, karena udah kaya. Tapi Eddie langsung membantahnya, dan bilang, gak juga, sebenarnya usaha gue lagi bangkrut. Dan begitu semua orang kembali tenang, mereka melanjutkan lagi pencarian jasad Stormin. Dan akhirnya, alat Melvin mendeteksi senjata Stormin yang terkubur bersama jasadnya. Mereka sangat mensyukuri penemuan Stormin karena emang itulah janji yang dulu mereka buat untuk memulangkannya ke Amerika.
thank you for this day. Kemudian setelah mencatat koordinatnya, mereka berjalan ke lokasi penjemputan. Tapi saat lagi istirahat, Eddie marah lagi ke Paul karena melupakan pesan Stormin. Walaupun usahanya udah bangkrut, tapi dia nggak tergiur sama emas tersebut. Tapi karena saking keselnya, Eddie berjalan mundur sampai nggak menyadari kalau dia menginjak ranjau yang mengakibatkannya meninggal dunia. Oh my God. Belum ada beberapa menit, David tanpa sadar juga menginjak sebuah ranjau. Tapi untungnya belum meledak dan segera ditemukan oleh tim LAMB yang akhirnya ikut membantu menyelamatkannya. Where did you go to college? Namun setelah itu Paul malah menyandera Eddie dan teman-temannya karena takut akan melaporkan kegiatan mereka. Biarpun udah ditentang oleh David, Melvin, dan Otis. Setelah mengubur jenazah Eddie, Bloods membawa tim LAMB bersama mereka. Dan malamnya terjadi pertikaian yang mengakibatkan Seppo kabur. Okay. Get the gun. Fuck there. You stay your ass right the fuck there. Grab his ass right there. Let's move. Give me the gun. Get him. I'll crack your head open. Akhirnya mereka bertemu dengan Vin yang udah nunggu. Tapi sayangnya, sekelompok orang bersenjata datang dengan menyandera Seppo dan nuntut ditukarkan dengan emas. Pemimpin kelompok itu yang bernama Kwon berdebat dengan Paul tentang siapa yang lebih berhak memiliki emas-emasnya. Dan saat ada kesempatan, Paul memanfaatkannya untuk merampas senjata dan memulai pertempuran. Walaupun mereka bisa mengusir kelompok tersebut, tapi dalam prosesnya mereka harus kehilangan Seppo. Dan David juga tertembak di kakinya. Pertempuran barusan memicu trauma Paul dan membuatnya marah-marah dan gak mempercayai siapa-siapa lagi. Meskipun udah dicoba ditenangkan sama Otis, tapi kali ini emosinya udah di luar kendali. Sehingga Paul memutuskan untuk bergerak sendiri demi menyelamatkan bagian emasnya. Karena dia yakin kelompok tadi akan datang lagi dengan pasukan yang lebih banyak. Setelah kepergian Paul, Vin yang sebelumnya nggak tahu tujuan Bloods menawarkan jasa untuk mengeluarkan emas mereka dari Vietnam dengan komisi yang mereka sepakati. Tapi bukan hanya Vin, Hedy, dan Simon juga meminta bagian karena teman mereka telah terbunuh. Kemudian Kwon dan kelompoknya datang lagi untuk mencari mereka, tapi untungnya mereka udah pergi dari sana duluan. Lalu kita diperlihatkan Vin membawa Otis dan kelompoknya beristirahat di sebuah reruntuhan candi. Di situ Otis memberikan obat penenang kepada David dan sebuah surat dari Paul. Lalu David bercerita sama Hedy kalau selama ini hubungannya dengan Paul merenggang karena ibunya meninggal saat melahirkan David, padahal Paul sangat mencintai ibunya. Sementara itu Paul masih berjalan melintasi hutan sambil berbicara dengan hantunya Stormin yang selalu membayanginya. Lalu saat melintasi pohon bambu dia digigit oleh seekor ular berbisa. Akibatnya fokusnya menjadi menurun dan dia malah kembali kena sial tersangkut jebakan tali. Akhirnya dia menyerah untuk memiliki emas tersebut karena kayaknya Stormin nggak mengizinkannya. Setelah itu Paul kembali bicara sendiri dan kali ini kita diperlihatkan bahwa Stormin sedang berada di depannya sambil mengingatkannya bagaimana dia meninggal. Ternyata Stormin tewas terkena tembakan nyasar Paul yang mencoba membunuh Viet Cong. Dan rasa bersalahnya itu yang selama ini menghantuinya. Tapi sama Stormin dia disuruh melupakan kejadian itu. Karena itu hanyalah sebuah kecelakaan dan sebenarnya Stormin juga udah memaafkannya. Gak lama kemudian dia ditemukan oleh Kwon dan disuruh menggali kuburan. Sebelum akhirnya dibunuh karena menolak memberitahu lokasi teman-temannya. Singkat cerita, Desro ternyata dalang dari kelompok bersenjata Kwon yang diam-diam ingin memiliki seluruh emas untuk dirinya sendiri. Dia datang ke kuil dengan memakai topi milik Paul untuk bernegosiasi. Tapi sayangnya Blood lebih cerdas dengan membuat jebakan emas palsu, sehingga mereka bisa memborbardir kelompoknya Deathstroke.
Bloods are all dead. Dalam pertemuan itu, Bloods mampu menghabisi Deathstroke dan semua anak buahnya. Namun dari sisi Bloods, mereka juga kehilangan Melvin yang mengorbankan dirinya untuk meredam ledakan granat. Singkat cerita, setelah kembali ke Amerika, David membaca surat dari Paul yang berisi permintaan maafnya karena selama ini David telah menjadi pelampiasan rasa bersalahnya. Dan tujuan sebenarnya dia ke Vietnam adalah untuk membunuh hantu yang selalu mengganggunya. Sementara itu, sesuai wasiat kawan-kawannya, Otis menyerahkan bagian emas milik Kelvin kepada keluarganya. Dan untuk bagian Eddie, dia sumbangkan kepada organisasi Black Lives Matter. Sedangkan Hedy dan Simon menggunakan bagiannya untuk disumbangkan ke organisasi pembersih ranjau dan bom, serta untuk membantu kehidupan para korban di seluruh dunia atas nama mendiang teman mereka, yaitu Seppo Heavelin. Kemudian, pemerintah Amerika Serikat juga mengambil jasad Stormin untuk disemayamkan di tanah kelahirannya. Dan setelah semua tugasnya selesai, Otis menyempatkan waktu untuk berpamitan kepada Tian dan putrinya, yang ternyata begitu gembira dipeluk untuk pertama kalinya oleh ayahnya. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, bro bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?